kita melihat bahwa terjadi ketimpangan. Pasti selalu yang tumbuh adalah asing. Asing itu identik dengan Tionghoa. Tionghoa itu identik dengan Chinese. Di sini ada tokoh Tionghoa yang dia tidak sakit hati kalau dipanggil Cina. Tidak sakit hati, karena dia seorang aktivis. Nah, akan sakit hati. Dan sekarang ini terjadi politik divide et impera antara Tionghoa dengan Arab. Itu yang sering diadu domba. Nah, kita undang Bung Lius Bung Karisma atau Prof. Lius. Silakan. Baik, terima kasih. Ini menarik ya. Saya kebenaran sebelum ikut acara ini dapat satu puisi dari teman di Jogja. Teman saya itu jenggotnya juga ada. Jogja. Namanya Supatan. Saya baca ini pas bener. Jadi saya baca tadi 4 menit, mohon izin. Saya baca dulu dan kayaknya pas bener temanya dengan kemerdekaan. Jangan teriak merdeka, malu kita. Karya Taufik Ismail. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silakan teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Banyak anak negeri hanya jadi babu di negeri orang. Mereka seringkali disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberi pekerjaan layak dan mensejahterakan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Negeri Katulistiwa ini dihampari kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola oleh orang lain. Rakyat hampir tak menikmatinya. Jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai negara, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas. Terasa berat untuk bisa hidup layak. Bahkan harga-harga terus merangkak naik. Ditambah pajak yang kian mencekik. Jika masih meluas kemiskinan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Anak negeri tengah terjebak watak amoral, narkoba merajalela, seks bebas liar menyasar siapa saja. Porno aksi dan pornografi makin menggila. Jika anak bangsa masih amoral, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Demokrasi korporasi mencengkram negeri ini. Keuangan yang maha kuasa. Korupsi menjadi budaya. Kolusi makin menganga. Kerugian uang rakyat tak terkira. Jika perilaku ini masih mewarnai bangsa, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Luas negeri ini dipenuhi potensi sumber daya. Namun garam masih impor. Namun singkong masih impor. Jika negeri ini belum mandiri memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Luas negara ini jutaan hektar. Namun lebih dari setengah dikuasai asing. Hingga rakyat tak lagi punya lahan luas. Berdesak-desakan di tanah yang sempit. Jika tanah negara belum mampu direbut kembali, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Malu kita. Tak berdaya, tak kuasa, lupa
paku di ketiak penjajah. Malu kita. Malu kita. Ini betul-betul menginspirasi saya. Besok 76 tahun merdeka. Dikaitkan dengan COVID. Saya betul-betul sedih. Saya ikuti tadi pagi pidato kenegaraan Bapak Presiden. Rasanya sedih. Apalagi dapat kiriman puisi seperti ini. Gimana kita? Bangsa kita ini merdeka dengan merebut, bukan pemberian. Jadi, rakyatnya ini luar biasa. Saya waktu ke rumah Bang Markat itu belum tahu bahwa beliau punya turunan itu, leluhur itu mewakafkan, menghibahkan. Itu luar biasa. Artinya memang kemerdekaan kita ini direbut karena kehendak rakyat Indonesia untuk segera bangkit. Sampai setelah dipinjamkan masih ada yang kurang. Kenapa sekarang itu hilang? Saya nggak mau nyalain siapa-siapa lagi. Ya, beda lah ya Pak ya. Karena dia kan tujuannya makar. Makar itu 2 tahun sampai seumur hidup. Ingat SP3 belum dicabut. SP3 belum dicabut. Kita mesti ngomong Pak. Aja. Aduh, ada ketidakadilan, ketimpangan. Ini luar biasa ini loh. Aduh, puisi ini betul-betul ini mesti menjadi penggugah kita untuk terus bersuara. Pak Jokowi, saya kenal Pak Jokowi itu sejak beliau di wali kota. Coba diperiksa, saya mungkin orang yang pertama minta Jokowi jadi gubernur DKI. 28 Juni 2011 di kompas.com. Waktu saya demo di Jalan Gajah Mada yang buruk karena larangan parkir 24 jam, waktu itu Gubernur Foke, saya bilang andai Jokowi Gubernur DKI. Karena tertarik, beliau tuh mau gusur orang, undang makan sampai puluhan kali. Setelah yang mau digusur mengerti, baru diarak, diiring. Itu jatuh hati. Tapi sekarang kenapa nggak dilakukan itu? Istana kenapa menutup diri? Saya betul-betul 2012 saya dukung Pak Jokowi maju jadi gubernur DKI. 2014 saya juga buka posko di Tokro 100 untuk Jokowi jadi presiden. 2019 saya pikir cukup 1 periode. Kamsia Jokowi cukup 1 periode. Tapi hasilnya 2019 saya masuk karena saya dukung Pak Prabowo. 2 minggu lumayan, 8 kilo turun. Saya ambil hikmahnya. Udahlah saya ikhlas. Sampai sekarang belum SP3 pun. Biarin dah. Kenapa? Juga sebelum 212 kena makar. Sampai beliau meninggal, dicabut juga. Ini salah. Salahnya bukan apa. Pak Jokowi itu terlalu percaya orang-orang di samping. Aduh, terakhir ini yang dahsyat itu yang beda pandangan politik ditahan-tahanin. Saya punya teman-teman yang dari kami itu kan Syahganda, Anton Permana, Jumhur Hidayat, semuanya kena. Udah mesti bebas, masih diperpanjang. Bagus saja terakhir
Mahkamah Agung meralat itu. Dan saya berharap nih sekarang nih, dalam kondisi begini, persatuan dan kesatuan bangsa ini penting. Rakyat Indonesia ini jangan diadu-adu, jangan dibiarin. Kalau ada konflik, dipertemukan, dialogkan, selesaikan. Yang saya sedih ya, saya ini agamanya Buddha nih ya. Kadang-kadang dituduh kadrun, dituduh macam-macam. Udahlah, terserah dah. Lu suka-suka ngomong lah. Tapi kita nggak akan berhenti bicara tentang kebenaran dan keadilan. Dilepas. Coba. Nah, cuma karena urusan, rumah sakit di Bogor itu, Umi, banyak itu menteri yang positif ngaku nggak kena, banyak kita tahu, tapi nggak ditahan. Kok Habib Rizik bisa 4 tahun lu? Gila. Masa penahanan udah selesai, bisa diperpanjang lagi, gila. Nah ini Pak Jokowi harus turun, selesaikan konflik ini. Tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, saya berani bertaruh. Siapa yang berani debat sama Habib Rizik? Itu jagoan, hebat. Kan pernah tuh ada videonya tuh. Beliau paparkan semua sejarahnya. Sekarang kayaknya ada yang anti-Islam, anti-Arab. Kita miris dengarnya. Lu pada nggak tahu. Nah ini tiba-tiba Bapak cerita sejarah. Sekarang banyak juga cerita, lagu-lagu perjuangan itu banyak orang Arab, Habib-Habibnya. Bukan saya mau bagi-bagi ke suku, bangga-banggain suku, bersatulah. Coba nih COVID ya. Saya pernah di PCR itu 1,4 juta. Temen saya ada 10 kali. Kenapa baru sekarang Pak Jokowi turunin? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ini berarti ada yang salah, informasi masuk ke Pak Presiden ini nggak akurat. Apa tuh infonya tuh? Untung sih boleh ya, tapi gila kan? Itu yang punya duit keluar 1,5 juta, 1,4 juta. Tapi kalau yang nggak punya duit kan mati itu. Nah ini selesaikan. 76 tahun selesaikan. Masalah korupsi, KPK. Saya sedih. Ada 70 orang lebih. Pak Jokowi udah bilang, jangan dipecat gara-gara nggak lulus wawasan kebangsaan. Ngeri kita. Orang udah nangkepin koruptor berapa banyak. Masih dianggap nggak lulus wawasan kebangsaan. Aduh. Kan gila. Tapi nggak diapa-apain. Nggak diambil tindakan. Padahal, perkuat tuh bikin perpu. Perkuat KPK. Orang-orang yang punya prestasi, kasih jadi pimpinan KPK. Bersih sebentar negara. Dan satu, saya punya kisah nyata. Orang Tionghoa bukan orang Tionghoa aja, karena ada teman saya yang Batak juga nyumbang. Jadi tahun 2003, tepatnya 19 Agustus 2003, di Istana Wakil Presiden waktu itu Pak Wapresnya Pak Hamzahas, tadi saya masih lihat hadir tuh di DPR. Nah, kalau bisa Bapak coba ikut ngomong dong. Dulu kita buka rekening itu, Super Iman, Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional itu untuk bikin dana abadi. Itu orang Tionghoa, tokonya banyak yang datang. Salah satunya yang saya hafal, Tongju, ada hadir. Saya nyumbang 100 juta untuk rekening Super Iman. Tujuannya adalah menghimpun dana abadi rakyat. Supaya kita nggak anjing. Waktu itu semangatnya ya. Karena apa? Saya tanya Pak Hamzah, Pak, kira-kira orang Indonesia yang punya duit ada nggak 10 juta? Oh lebih. Oke, 10 juta kali 10 juta aja 100 triliun. Saya kasih 100 juta. Teman saya orang Batak, beliau semua lebih kaya dari sama lu.
Gua harus juga 100 juta. Ada yang cek juga tuh. Sekarang udah umur 80 tahun. Karena 18 tahun tuh. Ya, juga sumbang 100 juta. Nah ini kemana? Maksud saya sekarang didorong supaya Pak Jokowi ini mimpinlah di depan. Yang nggak bener di satu, menteri-menteri yang nggak bener ganti, masukin orang-orang bagus, dialogkan semua problem bangsa. Yang diundang cuma baser-baser yang kita lihat tukang ngadu terus. Ya, nah, Pak. Waktunya. Oke, ya saya gitu aja dulu dah. Iya. Iya, itu tadi kegundahan Kohlius kalau aja dah. Ini kalau nggak apa-apa, kalau aktivis ini saya tahu kayak supir nanti pun nggak apa-apa dipanggil. Oh gitu, biasa itu saya biasa dengan mereka. Cina kalau udah kayaknya begini, enak dipanggil Cina kayaknya. Nggak masalah. Yang penting kita punya perilaku. Ya. Oke, tadi itu kegelisahan dari seorang aktivis dan juga aktivis Tionghoa dan juga aktivis sosial yang juga dia ada usaha. Ini dikhawatirkan kalau adu domba ini terus terjadi, dikhawatirkan lebih parah dari 98. Itu yang paling dikhawatirkan. Nah, kita coba sapa ke Bung Marta karena dari Cina ke Arab itu harus disatukan karena dia harus disatukan Cina dengan Arab ini. Dan memang udah bersatu dari dulu. Silakan Pak Marta, bagaimana ini pandangannya dari ini yang selalu bilang inilah segala macam. Silakan. Ya, terima kasih. Waduh, Masya Allah, ini saya pertama kagum dulu ngucapin salut sama Mangarawan ini. Bisa mengundang orang-orang yang saya lihat benar-benar memberikan masukan dan wawasan yang sangat dahsyat semua. Terutama yang terakhir adalah Bung Lius.